Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel Ayam Coklat dan kali ini kita akan membahas tentang statistika dan lebih khususnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya, agar supaya saya lebih bersemangat dalam membagikan video-video pembelajaran seperti ini. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Tujuan dari ukuran pemusatan data adalah untuk memberikan gambaran kepada kita tentang data hasil penelitian, sehingga kita dapat lebih mudah memahami makna dari data tersebut. Nah, jenis-jenis ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mean, atau disebut juga sebagai rataan hitung, atau disebut juga sebagai nilai rata-rata. Mean dilambangkan atau dinotasikan menggunakan X bar. Nah, yang kedua, median atau disebut juga sebagai nilai tengah. Median dilambangkan menggunakan huruf ME atau Q2. Dan yang ketiga, modus atau disebut juga sebagai nilai yang paling sering muncul. Nah, modus dilambangkan menggunakan huruf MO. Nah, ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada video kali ini hanya terbatas untuk data tunggal. Nanti akan ada part 2-nya mengenai ukuran pemusatan data, yaitu tentang data berkelompok. Nantikan ya teman-teman ya video selanjutnya. Oke, nah yang pertama kita akan membahas tentang mean. Mean atau nilai rata-rata adalah jumlah keseluruhan nilai bahagi dengan banyaknya nilai. Nah, misalkan data berikut, saya punya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn, maka nilai rata-rata adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai tambah dengan Xn bahagi N. Atau dapat saya sebutkan bahwa jumlahan keseluruhan data bahagi dengan banyaknya data. Atau kita menggunakan notasi sigma, nilai rata-rata atau X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI bahagi N. Misalkan contoh berikut. Misalkan data berikut adalah nilai tes matematika dari 10 orang kelas 12 MIPA 1. Nah, tentukanlah rataan dari nilai-nilai tersebut. Nah, kita punya data adalah sebagai berikut. Maka, nilai rata-rata didapat dengan menjumlahkan keseluruhan nilai bahagi dengan banyaknya nilai. Kita tahu bersama bahwa banyaknya nilai adalah 10. Maka kita jumlahkan seluruh nilainya bahagi dengan 10. Hasilnya adalah 675 bahagi dengan 10 dan hasilnya adalah 67,5. Oke teman-teman ya. Jadi nilai rata-rata didapatkan dari keseluruhan jumlah nilai bahagi dengan banyaknya nilai. Jadi nilai rata-ratanya adalah 67,5. Oke ya teman-teman ya. Nah, jika kita punya data yang sudah dikelompokkan, maka nilai rata-rata dapat kita mencarinya dengan menggunakan rumus berikut. X1 kali dengan frekuensinya, tambah dengan X2 kali dengan frekuensinya, tambah dengan X3 kali dengan frekuensinya, tambah dan seterusnya sampai dengan Xn kali dengan frekuensinya, bahagi dengan frekuensi 1, tambah frekuensi 2, tambah frekuensi 3, tambah dan seterusnya sampai dengan frekuensi terakhir. Nah, ini sebenarnya pengembangan rumus dari rumus yang pertama tadi ya. Nah, kita coba dengan contoh soal berikut. Tentukanlah mean atau nilai rata-rata dari data tes berikut. 3 orang mendapatkan nilai 4, 4 orang mendapat nilai 5, 6 orang mendapatkan nilai 5,5, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang pertama, maka kita akan kesulitan. Jawabannya akan menjadi seperti ini. X bar sama dengan 4 tambah 4 tambah 4. Karena 3 orang kan, berarti 4 tambah 4 tambah 4. Tambah dengan 5, sebanyak 4 orang, berarti 5 tambah 5 tambah 5. Dan seterusnya, maka akan jadi panjang. Maka kita gunakan saja rumus yang barusan saya bahas. Yaitu, X bar sama dengan X1 kali dengan F1, atau nilai pertama kali dengan frekuensinya, tambah dengan nilai yang kedua kali dengan frekuensinya, tambah dan seterusnya sampai dengan nilai yang terakhir kali dengan frekuensinya, bahagi dengan frekuensi pertama, tambah frekuensi kedua, tambah frekuensi ketiga, tambah dan seterusnya sampai dengan frekuensi terakhir. Maka, X bar atau nilai rata-rata sama dengan 3 kali 4, tambah 4 kali 5, tambah 6 kali 5,5,
tambah 8 kali 6, tambah dan seterusnya, sampai dengan 2 kali 9. Bahagi dengan frekuensi pertama, yaitu 3, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, sampai terakhir yaitu 2. Maka langkah selanjutnya tinggal kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah penjumlahan yang di atas adalah 260 dan penjumlahan yang di bawah adalah 40. Maka hasilnya adalah 6,5. Jadi nilai rata-rata atau min-nya adalah 6,5. Oke teman-teman ya, perhatikan contoh selanjutnya. Tentukanlah nilai rata-rata dari tabel berikut. Teman-teman perhatikan tabelnya. Yang punya nilai 30 ada sebanyak 3 orang, yang punya nilai 40 ada sebanyak 7 orang, dan seterusnya. Lihat, data ini sudah kita kelompokkan. Maka kita menggunakan rumus yang terakhir tadi ya. Nah, kita minta bantuan satu kolom lagi, yaitu kolom untuk hasil perkalian dari nilai dan frekuensi, supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Maka kita tinggal kalikan 30 kali 3, 90, 40 kali 7, 280, 50 kali 6, 300, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu kita jumlahkan seluruh nilai dari perkalian tadi ya. Yaitu hasilnya adalah, hasil penjumlahannya adalah 1730. Kemudian kita jumlahkan juga frekuensinya. Maka jumlah frekuensinya adalah 30. Maka nilai rata-ratanya adalah hasil perkalian tadi dijumlah-jumlahkan, hasilnya 1730, bahagi dengan jumlah dari frekuensi-frekuensi ini. Hasilnya 30, berarti 1730 bahagi dengan 30. Dan hasilnya adalah 57,66 sekian-sekian ya. Kita bulatkan saja menjadi 667. Jadi itulah nilai rata-ratanya. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman, nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu jumlahan keseluruhan nilai bahagi dengan banyaknya nilai, atau kalau datanya sudah kita kelompokkan, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi X1 kali dengan frekuensinya, tambah dengan X2 kali frekuensinya, dan seterusnya, sampai dengan X terakhir kali dengan frekuensinya, bahagi dengan frekuensi pertama, tambah frekuensi yang kedua, tambah dan seterusnya, sampai dengan frekuensi terakhir. Atau jumlah keseluruhan nilai dibahagi dengan banyaknya nilai. Oke teman-teman ya, kalau ada teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, lanjut ya. Nah, ukuran pemusatan data selanjutnya adalah median. Median disebut juga sebagai nilai tengah suatu data. Nah, cara untuk menentukan nilai tengah adalah yang pertama, kita urutkan datanya dari datum terkecil sampai dengan datum terbesar. Nah, nilai yang berada tepat di tengah-tengah data, itulah mediannya. Nah, bagaimana jika datanya banyak? Nah, jika datanya banyak, maka kita bisa menggunakan rumus berikut. Jika N itu adalah banyaknya data ya. Jika banyaknya data ganjil, maka bisa menggunakan rumus X N tambah 1 per 2. Jika datanya genap, maka bisa menggunakan rumus X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 bahagi 2. N itu adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman untuk memahaminya, silakan pelajari contoh soal berikut. Tentukanlah median dari data-data berikut. Langkah pertama untuk menentukan median adalah kita harus urutkan data dari nilai paling kecil sampai dengan nilai paling besar. Nilai paling kecil adalah 3. Maka kita tulis 3, kemudian 3 lagi. Setelah 3, 4. Setelah 4, 4 lagi. Kemudian 4 lagi. Setelah itu 5 lagi, kemudian 9, dan yang terakhir adalah 11. Nah, sudah kita urutkan dari paling kecil sampai paling besar. Nah, kemudian kita lihat manakah nilai yang berada di tengah. Kita bagi, berarti kita lihat ini 4 data, ini juga 4 data, berarti yang di tengah adalah 4. Nah, ini adalah nilai yang berada tepat di tengah. Jadi inilah mediannya. Jadi mediannya adalah 4. Oke teman-teman ya. Nah sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Kita lihat manakah yang paling kecil. Kita urutkan dari paling kecil sampai paling besar. Oh ternyata yang paling kecil adalah 0 ya. Oke, jadi yang pertama kita tuliskan adalah 0. Kemudian 3. Kemudian 4. 4 lagi. 4 lagi.
dan seterusnya. Jadi kita urutkan ya. Nah, teman-teman silakan lihat, datanya jumlahnya genap. Jadi ada 2 angka yang berada di tengah. Teman-teman lihat ya, ini ada 4 data, ini juga 4 data, dan ternyata ada 2 angka yang berada tepat di tengah. Nah, ini kondisi seperti ini kalau jumlah datanya genap ya. Jadi ada dua nilai yang tepat berada di tengah. Maka untuk menentukan median, dengan cara kita jumlahkan 4 tambah 7 bahagi 2. Nah, kita jumlahkan 4 dan 7. 4 tambah 7 bahagi 2. Jadi nilai yang berada tepat di tengah kita jumlahkan, kita bahagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Nah, itulah mediannya. Oke teman-teman ya. Nah, perhatikan contoh soal selanjutnya. Tentukanlah median atau nilai tengah dari data berikut. Nah, teman-teman lihat, datanya sudah saya urutkan dari paling kecil sampai paling besar. Dan jumlah datanya adalah ganjil. Nanti teman-teman hitung kembali ya, betulkah ganjil atau tidak ya. Dan jumlahnya ada 37 ganjil ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara yang tadi, maka teman-teman akan kewalahan karena datanya sudah banyak. Maka kita menggunakan rumus yang sudah saya berikan tadi ya. Nah, jumlah datanya adalah 37. Jadi N-nya adalah 37. Ganjil berarti kita menggunakan rumus ganjil. Maka mediannya adalah X N tambah 1 per 2. Karena datanya adalah ganjil, maka kita menggunakan rumus ganjil. N di sini adalah 37, yaitu banyaknya data ini. 37. Jadi N ini kita ganti dengan 37. Jadi 37 tambah 1 adalah 38. 38 bahagi 2 adalah 19. Jadi mediannya adalah terletak pada data ke-19. Nah, tinggal kita hitung. Manakah data yang ke-19? Ternyata data ke-19 jatuh pada angka 7. Jadi mediannya adalah 7. Oke teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan contoh soal selanjutnya. Tentukanlah median dari data berikut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan frekuensinya. Totalnya adalah 30. Berarti banyaknya data adalah 30. Atau kita sebut sebagai N. N-nya adalah 30. 30 adalah genap kan? Jadi karena datanya genap, kita menggunakan rumus median untuk data genap. Di mana N itu adalah 30. Maka mediannya sama dengan X 30 per 2 tambah dengan X 30 per 2 tambah 1. 30 per 2 itu kan 15. 30 per 2, 15. Tambah 1, 16. Jadi, mediannya adalah X 15 tambah X 16 per 2. Maksudnya adalah, mediannya adalah data ke-15 tambah data ke-16 bahagi 2. Manakah data ke-15 dan manakah data ke-16? Kita lihat di frekuensi ini. Teman-teman perhatikan ya. Nah, nilai 30 itu ada sebanyak 3. Berarti 30 itu ada pada data pertama sampai data ketiga. Tambah 7, 10 kan. Berarti nilai 40 itu ada pada data keempat sampai data ke-10. Tambah 6, 16 kan. Berarti nilai 50 itu ada pada data ke-11 sampai data ke-16. Tambah 4, 20 kan. Berarti data 60 ada pada data ke-17 sampai data ke-20. Tambah 8, 28 kan. Berarti nilai 80 ada pada data ke-21 sampai ke-28. Tambah 2, 30. Berarti data ke-90 ada pada data ke-29 sampai 30. Nah, yang diminta adalah data ke-15 tambah data ke-16. Oh, berarti ada di sini. Ada di sini. Kan? Berarti nilainya berapa? Data ke-15 adalah 50. Data ke-16 juga 50. Berarti mediannya adalah 50. Data ke-16-nya juga adalah 50. 50 tambah 50 bahagi 2, bahagi 2. Maka 50 tambah 50 kan 100. Bahagi 2, ya 50. Jadi mediannya adalah 50. Oke teman-teman ya. Nah, ukuran pemusatan data selanjutnya adalah modus. Modus disebut juga sebagai nilai yang paling sering muncul. Nah, perhatikan contoh berikut agar supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Tentukanlah modus dari data-data berikut. Yang pertama, bagian A.
Nah, kita lihat bahwa yang paling sering muncul adalah angka 4. Muncul sebanyak 3 kali. Walaupun angka 3 muncul 2 kali, tetapi yang paling banyak adalah 4. Munculnya sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 4. Karena dia muncul sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 4. Oke teman-teman ya, lanjut bagian yang kedua. Kita lihat. Modusnya adalah, teman-teman lihat, angka 4 muncul 2 kali. Angka 7 juga muncul 2 kali. Dan angka 9 muncul 2 kali. Berarti mereka bertigalah yang paling sering muncul, karena yang lain kan hanya muncul satu-satu kali kan. Jadi modusnya adalah 4, 7, dan 9. Karena 4, 7, dan 9 muncul lebih banyak daripada angka-angka yang lain. Oke, selanjutnya yang bagian C, kita lihat manakah yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul adalah angka 0. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain muncul tidak lebih banyak daripada 0. Kalau 1 hanya muncul 2 kali, sedangkan 0 muncul 5 kali. Berarti modusnya adalah 0. Nah, sekarang bagian D ya. Teman-teman lihat. Semuanya muncul 2 kali. 1 muncul 2 kali, 2 juga muncul 2 kali, 3 muncul 2 kali, 4 juga muncul 2 kali, dan 5 muncul 2 kali. Artinya semuanya muncul sama banyak. Maka tidak ada yang lebih banyak daripada yang lain. Berarti modusnya itu tidak ada. Karena tidak ada yang lebih banyak daripada yang lainnya. Semuanya sama banyak. Jadi modusnya tidak ada. Oke teman-teman ya. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah modus dari data berikut. Nah, dari tabel ini teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 80. Karena muncul sebanyak 8 kali. Ya sudah, berarti modusnya adalah 80. Itulah modus ya teman-teman ya. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai ukuran pemusatan data. Tapi kali ini saya hanya membahas sampai dengan data tunggal. Nantikan teman-teman video selanjutnya tentang ukuran pemusatan data untuk data berkelompok ya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like. Teman-teman juga silakan subscribe channel ini agar supaya saya lebih bersemangat dalam membagikan video-video pembelajaran seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!